Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan selamat berlibur di rumah. Tetapi bukan berarti kalian berlibur di rumah itu berhenti belajar. Kalian harus tetap belajar, karena belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan bisa menggunakan media pembelajaran yang lainnya. Jadi, supaya kalian lebih semangat lagi, maka kami membuat sebuah program, yaitu Sandaran, Santri Daring Ramadan. Kalian sudah tahu apa itu sandaran, dan jadwalnya pun kalian sudah tahu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang 7 Habit Islamic Character Building, di mana 7 amaliyah untuk membentuk generasi yang memiliki akhlakul karimah, yang biasanya kita kerjakan di pondok. Berhubung kalian sedang berada di rumah, jadi 7 amaliyah ini kalian kerjakan di rumah. Ada yang tahu nggak program-program apa 7 amaliyah tersebut? Boleh ya kalian komen di kolom komentar. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian semua pintar dan kalian semua hebat. Nah, anak-anakku sekalian, 7 amaliyah ini dikenal dengan pola 4S, 2T, dan 1D. Awas ya, jangan kalian lupakan 7 amaliyah tersebut, karena kalian harus istiqomah menjalankan 7 amaliyah itu. Bukan hanya ketika kalian di pondok saja, ketika kalian menjadi santri saja. Nanti ketika kalian sudah menjadi dewasa, kalian harus istiqomah menjalankan 7 amaliyah tersebut. Karena insya Allah kalau kita sudah istiqomah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, agar program ini bisa berjalan dengan lancar, maka kami sudah memberikan tabel amaliyah yaumiyah. Nah, seperti ini tabelnya. Ibu bacakan judulnya ya. Amaliyah yaumiyah 7 Habit for Islamic Character Building. Di sini ada hadis yang memberikan motivasi semangat dalam belajar kita ketika menjalankan 7 amaliyah tersebut. Masruk bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, amalan yang terus-menerus dilakukan. Nah, kita lanjut ke bagian A-nya. Di sini ada S yang pertama, yaitu sholat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi anak-anakku sekalian, laksanakanlah sholat. Baik sholat wajib, sholat sunnah, karena sholat ini bisa menghindari kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di sini ada sholat yang dicantumkan oleh kita dari mulai sholat qiyamul lail sampai dengan sholat taraweh, dan dikerjakannya itu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 16. Dikarenakan tanggal 17-nya kalian harus sudah pulang lagi ke pondok. Nah, nanti ketika kalian melaksanakan qiyamul lail boleh dicontreng dan jangan lupa ditandatangani oleh orang tua.
Kenapa sih harus ditandatangani? Karena semua kegiatan program amaliyah yang kalian kerjakan di rumah itu harus dipantau oleh orang tua. Awas ya, diingatkan kembali, jangan lupa ditandatangani. Jangan sampai kalian memalsukan tanda tangannya. Oke, tetap semangat anak-anakku. Nih, selanjutnya ada S yang kedua, yaitu sodako. Sodako itu bukan berarti berbentuk uang saja. Kita bisa melaksanakan sodako. Senyum juga termasuk sodako loh anak-anak. Nah, di sini ada hadis lagi yang bisa memberikan motivasi kita dalam bersodako. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di tabel amaliyah di sini kami hanya mencantumkan 2 saja. Yang pertama itu birrul walidain, di mana perbuatan baik terhadap orang tua. Ini bebas ya, kalian melaksanakannya apapun. Misalkan mau mencuci baju, mencuci piring, membantu memasak, membantu berjualan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa dicontreng dan ditandatangani oleh orang tua. Awas ya, jangan dipalsukan tanda tangannya. Selanjutnya, pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat di sini kalian bebas mau ngapain saja. Misalkan di sini ada contohnya membantu mengajar Iqra di masjid atau beres-beres di masjid, ikut gotong royong di masyarakat. Minimal kalian mengerjakan dalam waktu berlibur itu 3 kali. Oke, dan jangan lupa ditandatangani dan jangan sampai dipalsukan tanda tangannya. Nah, S yang ketiga dan S yang keempat, di sini ada saum dan sholawat. Boleh anak-anakku baca, di sini ada hadis yang memberikan motivasi, semangat dalam kita bersaum dan bersolawat. Dan di sini ada tabel, sholawat membaca sholawat Bani Hasim yang selalu diistiqomahkan, dibacakan di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat ini. Dilaksanakannya itu ba'da zikir, minimal setelah selesai sholat dan setelah selesai zikir selama 3 kali. Dan jangan lupa kalau kalian melaksanakan boleh dicontreng dan jangan lupa harus ditandatangani oleh orang tua. Dan yang kedua itu baca sholawat nariyah 10 kali sebelum tidur, supaya ketika tidur kalian terjaga oleh malaikat. Maka sebelum tidur jangan lupa untuk berwudu dan jangan lupa untuk membaca sholawat nariyah sebanyak 10 kali. Dan yang terakhir, berhubung kita sekarang sedang melaksanakan saum Ramadan, jangan lupa untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kalau kalian melaksanakan, boleh dicontreng. Kalau untuk perempuan, kalau sedang haid, boleh dikasih keterangan H atau haid. Dan jangan lupa ditandatangani oleh orang tua. Selanjutnya, ada 2 T. T yang pertama itu ada tadarus. Di sini ada Quran yang memberikan motivasi semangat kita supaya melaksanakan tadarus. Di tabel ini itu ada 3. Yang pertama one day one zuj, di mana setiap hari kita selalu mengistiqomahkan one day one zuj ini di pondok. Berhubung kalian sedang di rumah, maka tetap laksanakan di rumah. Minimal kalian tilawah 1 hari itu 1 zuj. Tapi berhubung kita ada program di mana selama bulan saum ini, bulan Ramadan ini, kalian harus khotam sebanyak 10 kali, maka 1 harinya itu minimal kalian 10 zuj. Selanjutnya itu ada hafalan surat pilihan dari mulai Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Selanjutnya ada Al-Ahzab ayat 41. Selanjutnya ada Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dan Quran surat Fussilat ayat 30. Jangan lupa ya, selama kalian berlibur, jangan lupa dihafalkan. Dan nanti ketika pulang ke pondok, surat-surat kalian ini akan dites oleh tim keboardingan atau mentor-mentor tahfiznya.
Selanjutnya, di sini ada tadabur Quran. Nah, untuk tadabur Quran sendiri, materinya itu kita kirim lewat grup WA setiap kelasnya masing-masing. Jangan lupa untuk dicatat dan jangan lupa tugas-tugas catatannya kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya T yang terakhir itu ada tafakur. Boleh anak-anak baca Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ini bisa memberikan motivasi kita supaya kita selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakur di sini itu ada 3 tabelnya. Yang pertama itu menghadiri pengajian di masjid. Minimal kalian melaksanakannya itu 1 kali dalam berlibur. Ikut pengajian di masyarakat. Kalau kalian melaksanakan di tanggal berapa, boleh kalian contreng dan jangan lupa untuk ditandatangani oleh orang tua. Dan tabel selanjutnya ini ada mengikuti kajian online dengan pimpinan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat. Nah, untuk kajian online sendiri itu nanti kita kirim di grup WA kelasnya masing-masing. Nih, selanjutnya tabel yang ketiga itu ada proyek siswa. Banyak yang bertanya-tanya tentang proyek siswa tersebut. Jadi proyek siswa di sini kalian membuat sebuah video pendek tentang a day in Ramadan. Jadi ketika kalian sahur, bangun tidur, buka puasa, sedang tarawih atau ngaji, boleh kalian videokan. Contoh-contohnya banyak kok di YouTube. Boleh kalian nanti lihat videonya, ya. Dan proyek siswa di sini ada hadiahnya loh anak-anak. Nanti bagi yang videonya bagus, bagi yang videonya keren, itu nanti dapat hadiah. Hadiahnya juara 1-2 akhwat dan juara 1-2 ikhwan. Jangan lupa untuk videonya dikirim ke wali kelasnya masing-masing dan diupload di IG-nya masing-masing dan tag IG-nya SMP ITQ Al-Fat. Nah, di sini ada rangkuman pengajian di masjid. Di sini kan menghadiri pengajian di masjid. Nah, jangan lupa kalian tulis rangkumannya di kotak ini. Tulis hari tanggalnya, waktunya, tempatnya di mana, pematerinya siapa, dan jangan lupa ditulis tema kajiannya apa. Nah, pola 7 amaliyah yang terakhir itu ada 1D yang disebut dengan zikir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikirnya yang sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Nah, di sini zikir bada sholat. Sesuai dengan namanya Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, bahwasanya setelah selesai sholat di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat itu selalu melaksanakan zikir. Dan jangan lupa kalian juga tetap melaksanakan zikir pada sholat minimal 165 kali. Jangan lupa untuk dicontreng dan ditandatangani oleh orang tua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tabel yang terakhir itu ada diskusi dengan orang tua. Nah, kalian mengajukan pertanyaan kepada orang tua. Misalkan nih contohnya di sini sudah ada, apa harapan orang tua kepada kita? Apa nasihat-nasihat orang tua untuk kita? Dan yang terakhir, apa doa dari orang tua untuk kita? Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan ini kepada orang tua kalian masing-masing. Dan jangan lupa semua jawaban orang tua kalian catat di kolom yang kosong ini. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu program yang harus kalian laksanakan selama kalian berlibur di rumah. Jangan sampai kalian melaksanakan program ini karena disuruh oleh orang tua, karena terpaksa, karena ada tabel amaliyahnya. Tetapi kalian harus menjalankan program 7 amaliyah ini murni dari kalian sendiri, murni karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan pahala kalian, amal-amal soleh kalian, perbuatan-perbuatan baik kalian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, Ibu ingatkan kembali
Jangan sampai tabel amalia ini hilang. Jangan lupa nanti ketika kalian sudah pulang lagi ke pondok, jangan lupa untuk dibawa dan serahkan kembali ke wali kelasnya masing-masing. Karena tabel amalia ini akan menjadi penilaian ketika program diklat kuat nanti. Dan nanti kalian akan mendapatkan sertifikat diklat kuat dan sertifikat sandarannya. Oh iya anak-anakku, nah untuk kejuaraan bukan hanya tentang proyek siswa saja. Nanti itu ada siswa terrajin, siswa terbaik di program sandaran dan program diklat kuat di penutupan diklat kuat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata, hilaf. Ibu ucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.